Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Al-Ma'mun namanya adalah Abdullah. Dan dia putranya Harun Ar-Rasyid. Putranya siapa? Harun Ar-Rasyid tumbuh dengan kecerdasan dan pendidikan yang luar biasa dari ayahnya. Dan dia menjabat, sudah kita sebutkan, setelah menyingkirkan saudaranya sendiri dalam sebuah konflik di Baghdad pada tahun 198, di mana pasukannya Al-Amin akhirnya kalah. Al-Aminnya sendiri bahkan dibunuh. Dan itu tentu bukan karena kejahatan Al-Ma'mun, tapi diawali dengan kejahatannya orang yang kemudian menghasut Al-Amin, sehingga Al-Amin mengganti isi baiat yang tadinya harusnya setelahnya adalah Al-Ma'mun diganti menjadi anaknya sendiri, Musa, yang kemudian dua-duanya, Musa dan ayahnya, terbunuh dan baiatnya disuruh tetap Al-Ma'mun. Begitulah kita kalau ingin berbuat jahat, maka yang menghalangi sebuah kebaikan atau menghalangi sebuah janji, mau melanggar janji, membatalkan perjanjian, maka kalau kita berbuat buruk seperti ini, perjanjian tersebut tetap terlaksana dan kitanya dihukum sama Allah. Al-Amin malah dibunuh, dan tetap saja yang terjadi adalah sesuai dengan perjanjiannya, yaitu Al-Ma'mun yang jadi khalifah setelah Al-Amin. Dan Al-Ma'mun ini adalah salah satu khalifah Abbasiyah yang paling populer, sangat populer, hampir menyamai popularitas Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun sama seperti kebiasaan khalifah-khalifah sebelumnya dari kalangan Abbasiyah, cinta ilmu pengetahuan. Bahkan Harun Ar-Rasyid juga pernah, dan beberapa khalifah Abbasiyah selalu ini menitipkan calon-calon khalifah ini ke kutab, ikutin pengajian hadis, sehingga terkenal di kalangan Abbasiyah. Mereka khalifahnya mengatakan sebenarnya rajanya itu bukan ayah, yang raja itu adalah orang yang dikerumuni siapapun, orang banyak, tidak bersendal, pakaian lusuh, berkerumun, dempet-dempetan, mendengarkan setiap detail ucapannya tanpa perlu dipanggil. Itu siapa yang dimaksud? Para ulama. Jadi kata para khalifah Abbasiyah, rajanya itu bukan kita, rajanya itu para ulama. Kita kalau mau ngumpulin orang harus bikin pengumuman, harus menggerakkan orang tuh dengan pasukan, sini ngumpul. Sementara ulama tidak, cukup duduk di ujung masjid, di pojokan masjid, salah satu tiang, kemudian membuka buku hadis, langsung berkumpul para penuntut ilmu, berkerumun, penuh, besar. Tidak ada pidato umum dilakukan khalifah sebesar itu jamaah. Itulah sebab Abbasiyah ini dekat dengan ulama. Nah, Al-Ma'mun saking cintanya dengan ilmu, maka kemudian dia terus menggali, belum puas dengan ilmu. Hingga akhirnya di satu malam dia bermimpi bertemu dengan Aristoteles. Dengan siapa? Aristoteles. Bertanya Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, siapa engkau? Saya Aristoteles. Kemudian Al-Ma'mun bertanya, apa itu hal yang baik? Apakah hal yang baik itu? Atau apakah kebaikan itu? Kata Aristoteles, ma hasuna fil aql, apa yang dianggap baik oleh akal. Kemudian Al-Ma'mun bertanya lagi, lalu apa lagi? Ma hasuna fi syara', apa yang dianggap baik agama. Kemudian apa lagi? Ma hasuna indal jumhur, apa yang dianggap baik oleh rakyat. Kemudian apa lagi? Tsumma, kemudian tidak ada kemudian. Ini cukup sampai 3. Kata Al-Ma'mun, tambah saya lagi nasihat dalam mimpinya. Tidak ada. Kamu silakan cari dalam tulisan-tulisan saya. Selesai mimpinya, esokan harinya Al-Ma'mun kemudian bertanya kepada ilmuwan-ilmuwan di dekat dia yang selama ini mempelajari ilmu sains, ilmu orang-orang luar Arab, ya. Siapa Aristoteles itu? Oh, Aristoteles begini.
Dari mana kita bisa dapat buku-bukunya? Wah, buku-bukunya disembunyikan sama Romawi, disimpan sama mereka, tidak diedarkan. Karena memang Romawi ini kurang cinta ilmu pengetahuan, ya, sehingga buku-buku seperti itu dimasukkan saja ke dalam kotak, ya, dibagikan. Kurang lebih, padahal seharusnya mereka yang lebih berhak untuk menghidupkan itu kan. Akhirnya Al-Ma'mun memberangkatkan tim untuk kemudian mencari dan meminta buku tersebut. Tulislah surat oleh Al-Ma'mun kepada pemimpin Romawi, kami mendengar ada orang-orang bijak yang pernah hidup di wilayah kalian dahulu, zaman Yunani kuno. Fulan, kami minta izin kepada engkau untuk kemudian mengizinkan kami mengambil buku-buku tadi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa kami supaya kami bisa mempelajarinya dan mengembangkannya. Akhirnya tadinya nggak mau dikasih. Jadi sang penguasa Romawi nggak mau ngasih. Gitu aja kita nggak pakai, kalian mau pakai? Nggak apa-apa, sini. Kalian mungkin nggak tahu cara menggunakannya, kita tahu. Yaudah, ambil sana. Ya, ambil. Banyak. Dibawalah ke Baghdad, ke Baitul Hikmah. Kemana? Tadi saya kirimkan ya ilustrasinya biar kebayang sedikit. Ya, walaupun mungkin ilustrasinya harusnya lebih baik daripada itu ya, lebih dekat kepada syariat. Tapi itu ilustrasi saja biar kebayang. Akhirnya Al-Ma'mun kemudian menggerakkan dan membuat visi besar, proyek besar, Al-Ma'mun Vision. Ini isinya apa? Menerjemahkan kitab-kitab tersebut ke dalam bahasa Arab. Siapa orang yang berhasil menerjemahkan, maka akan diberikan hadiah dengan emas seberat hasil terjemahan. Hadiahnya gimana? Emas seberat hasil terjemahan. Jadi kalau ini ini buku terjemahan nih kan yang kita pegang nih. Timbang emas berapa nih? Saya lupa berapa kilo ya. Mungkin nggak sampai sekilo ya. Dapat emas gini. Apalagi dulu kertas berat ya nggak? Kertas dulu kertas sekarang berat. Sekarang kita kertasnya enteng. Ngeprint bisa kertas mahalan dikit tapi lebih enteng kan gitu. Akhirnya diterjemahkan. Sayangnya penerjemahan ini adalah sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi dia berdampak positif pada pengembangan sains di Baitul Hikmah. Sains sudah berkembang sebelum penerjemahan itu. Ini catatan ya, jangan sampai ada salah paham. Orang Arab ternyata bodoh, orang Islam bodoh sampai belajar dari Yunani. Enggak. Sudah berkembang sains, bahkan sejak zamannya Umayyah. Sudah ada. Militer pun juga sudah maju. Ya, setara dengan Romawi. Kedokteran sudah saya sebutkan, kimia dan beberapa ilmu alam lainnya ini sudah maju di zaman Umayyah. Tetapi semakin mantap lagi dengan penerjemahan ini. Sehingga buku-buku Jalinus pada kedokteran diterjemahkan, nasihat-nasihatnya Socrates dan seterusnya. Intinya ilmu-ilmu. Terus kata Imam Ghazali, di antara isinya adalah dalam Tahaffudzul Falasifah, buku-buku ilmu teknik diterjemahkan. Sehingga kemudian semakin penuhlah perpustakaan yang tadinya isinya buku-buku syariat atau buku-buku sains ditulis oleh orang Islam berubah dengan banyak buku-buku terjemahan. Tidak hanya itu, ya padahal sebelumnya ya sebenarnya sudah ada matematika di dalam peradaban Islam sebelum buku itu diterjemahkan. Buktinya apa? Al-Khwarizmi menulis buku Al-Jabr wal Muqabalah, Algebra, ini di zamannya Harun ar-Rasyid. Sebelum Al-Ma'mun, jauh sebelum Al-Ma'mun. Sudah ada matematika. Waktu itu kaum muslimin mengambil ilmunya tidak hanya dari Yunani, malah belum dari Yunani, tapi dari mana? Dari peradaban Mesir kuno, dari peradaban Persia, peradaban India, dan peradaban Cina. Jadi sebelum mengambil dari peradaban Yunani kuno, mengambil dulu dari peradaban Mesir kuno, Persia, kemudian tadi apa? India kuno dan Cina kuno. Seperti angka 0 misalnya, itu diambil dari peradaban India kuno. Tadinya tenggelam tuh, orang India juga nggak ngerti kali. Diambillah sama Al-Khwarizmi, dikembangkan. Sehingga angka yang sekarang kita kenal menjadi angka di dalam HP-HP Anda,
Namanya angka apa tuh? Angka Arab dalam ilmu matematika itu Arabic number. Arabic number. Di Word juga masih ditulis Arabic number. Sebaliknya angka yang kita anggap angka Arab itu sebenarnya apa? Hindi number. Seperti itu. Maju peradaban. Di saat yang sama peradaban lain tidak seperti itu. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah tidak semua bukunya itu isinya sains, ilmu sosial. Ada juga ilmu apa? Keyakinan, teologi. Saya lebih suka menyebutnya teologi saja daripada filsafat, karena filsafat terlalu umum. Matematika filsafat juga. Itu semua ilmu itu alam cabang-cabang dari filsafat. Jadi sebenarnya yang salah bukan filsafatnya, tapi filsafat ketuhanan, sebagaimana dirinci oleh Imam Al-Ghazali dalam buku beliau Tahafutul Falasifah. Dan Imam Ghazali ini ulama paling keras melawan para filsuf yang menyimpang. Terkenal buku beliau Tahafutul Falasifah membagi filsafat menjadi beberapa bagian. Yang beliau bilang haram, tidak boleh adalah filsafat ketuhanan, teologi saja. Di mana jelas di situ keyakinan-keyakinan paganis ada, keyakinan yang tidak bertauhid ada. Walaupun memang setidaknya Yunani kuno menyadari adanya Tuhan. Jadi Aristoteles dan kawan-kawannya itu tahu Tuhan ada, mengimani Tuhan. Beda dengan sebagian orang yang menganggap pintar dirinya setelah menegasikan eksistensi Tuhan. Terus menganggap dirinya pintar lagi. Padahal orang-orang pintar zaman dulu saja mengimani Tuhan. Ini udah pernah saya bahas di FT. Sehingga kemudian yang ada adalah mulai munculnya orang-orang yang terkena syubhat dari buku-buku tersebut. Sehingga mulai bingung, gimana ya yang benar itu apa ya? Terus mulai menerapkan kaidah-kaidah berpikirnya orang-orang tersebut Yunani kuno ke dalam Al-Qur'an, hadis, dan dalam memahami akidah. Sehingga muncullah kemudian hal-hal yang bertentangan dengan akidah yang benar. Dan ini semakin menggembirakan kelompok M. Masih ingat kelompok M? Yang pendirinya adalah Wasil bin Atok. Di mana dia disebut M karena dia i'tazala. Apa? Ya'tazilu i'tizalan fahuwa mu'tazilun. Nah, kelompok M ini dia menyendiri menjauh dari majelisnya Hasan Al-Basri. Kemudian melebarkan pengaruhnya terus. Dan yang membuat dia laku, bahkan semakin laku setelah diterjemahkan buku-buku tadi adalah karena memang sama-sama menuhankan atau mengunggulkan apa? Akal. Ingat tadi omongan Aristoteles dalam mimpinya Ma'mun, yang dianggap baik oleh akal didahulukan dari yang dianggap baik oleh agama. Padahal kan akal orang beda-beda, konteksnya tidak sama. Kalaupun sama, pendapat tidak mungkin identik selalu, sehingga butuh bimbingan Tuhan tanpa agama tadi. Kita nggak bahas itu, intinya adalah bahwasanya Mu'tazil M ini semakin kuat. Kelompok M semakin kuat. Maaf ya. Ya, M ini semakin kuat. Dan mereka semakin pintar, tidak hanya bermain di ranah akademisi saja, tetapi mulai ada yang berani masuk ke lingkaran kekhalifahan. Dari mana mereka bisa masuk? Masuknya karena undangan-undangan diskusi tadi. Diskusi di dalam istana. Di mana Yahya bin Aktham, ulama hadis Ahlussunnah wal Jamaah ini kawan sama Ahmad bin Abi Duat. Ada ulama hadis namanya Yahya bin Aktham. Dia temenan lah, walaupun tidak akrab dengan orang M yang namanya adalah Ahmad bin Abi Duad. Ada nggak sih? Ahmad bin Abi Duad. Dan Ahmad bin Abi Duad ini kemudian dia pintar ngomong. Walaupun dia tidak menulis, jadi dia tidak punya buku. Tokoh akademisi M yang menulis adalah di zaman itu Al-Asawr, An-Nadham, ya. Itu menulis Al-Jahil, Nyair, Pujangga. Memang kelompok M ini komplit. Jadi ada fisikawan, ada filsufnya, ada sastrawan,
ada pakar fikihnya, ada pakar tafsir merekanya, ada pakar usul fikihnya. Kelompok M seperti itu. Tapi semua dengan metode mereka. Akidahnya akidah M yang mengatakan Al-Quran makhluk, manusia menentukan semuanya, Tuhan tidak campur tangan, tidak ada takdir kata mereka. Kemudian bahwasanya orang melakukan dosa besar dianggapnya apa? Antara Islam dan tidak Islam di dunia, tetapi kekal di neraka kalau sudah mati. Keyakinan seperti itu. Ahmad bin Abi Duat dikagumi oleh Al-Ma'mun. Wih, hebat kamu. Wah, sering diundang. Diskusi publik berikutnya diundang lagi. Akhirnya dijadikan apa? Penasihat dekat setelah Yahya bin Aqsam meninggal. Maka berubahlah pola pikirnya Al-Ma'mun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mengikuti pemahaman M. Tidak cukup sampai situ, Ahmad bin Abi Duat mengatakan kepada Al-Ma'mun, wahai Al-Ma'mun, wahai Amirul Mukminin, engkau sudah memiliki akidah yang lurus sekarang, alhamdulillah. Kalau engkau tidak meluruskan akidah rakyatmu, kamu masuk neraka nanti. Maka segera perintahkan para ulama untuk kemudian meyakini apa yang kau yakini. Kalau tidak mereka dibunuh. Jadi itulah kemudian. Dan tidak cukup sampai situ, Ahmad bin Abi Duat memasukkan orang-orang M menjadi pejabat-pejabat pemerintahan. Masuk. Berubahlah rezim Al-Ma'mun dari rezim Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi rezim M. Walaupun hakim-hakimnya masih Hanafi. Hakim-hakimnya masih Hanafi, tapi akidah para pejabatnya sudah mulai M. Dan ulama-ulama Ahlul Hadis saat itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai mengkhawatirkan keadaan daulah, keadaan kekhalifahan. Sebentar ya, ada yang enggak tolong. Ini dia di depan masjid. Iya, depan masjid. Ini Grab. Terima ya. Telepon keluar ya. Ini duitnya. Taruh aja. Kamu ada 100.000. Jauh dia dari tangga. Baik, seperti itu. Jadi kemudian mulailah orang-orang dididik dengan pendidikan yang kurikulumnya kurikulum M. Semakin banyak kader-kadernya. Dan ini terjadi secara masif, pelan-pelan masif, rapih, terstruktur, terencana. Jadi mereka bagi-bagi tugas, ada yang mengajar, ada yang menulis, ada yang main di pemerintahan. Rapih semuanya. Ada yang bagian propaganda, ada yang provokasi. Mungkin mereka punya media saat itu ya. Tiap hari ada notifikasinya di HP setiap rakyat gitu. Cring. Ya. Menyebarkan syubhat. Menguasai medsos mungkin saat itu. Jadi kan M. Apalagi sudah Al-Ma'mun sudah M. Udah. Semua ibaratnya informasi dibawa ke mendukung M. Sementara di Baghdad, di pusat kekhalifahan sendiri saat itu, ini tentu saja para ulama berkumpul di sana. Siapa ulama di Baghdad saat itu? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i masih di Baghdad. Hingga kemudian semakin mengkhawatirkan mengenai nanti masalah kasus ini nanti akan dibahas oleh Ustaz Ahmad Andika, Syekh Ahmad Andika besok insyaallah lebih lengkap. Berikut juga apa yang akan dialami oleh Imam Ahmad dalam mempertahankan akidahnya. Sekarang kita bahas Al-Ma'mun ini ngapain aja selain itu. Al-Ma'mun ini berhasil ya memadamkan sejumlah pemberontakan juga. Pemberontakan kali ini masih dari kelompok Syiah. Kelompok Syiah saat itu punya pemimpin imam namanya Ar-Ridho, Ali Ar-Ridho. Shin R di buku ada tuh. Shin R. Nah, dia ini berontak, mengaku jadi khalifah. Ini mendeklarasikan kekhalifahan. Maka datanglah Al-Ma'mun. Kemudian langsung menindak mereka.
hingga kembali kekuasaan kuat di tangan Al-Ma'mun. Muncul juga pemberontakan dari orang Zindik. Orang-orang Zindik ini kebanyakan dari mantan penganut agama kuno di Iran, di Persia, Mazdakiyah, Majusiyah, dan mereka menyebut diri mereka Khurramiyah. Apa? Khurramiyah. Di mana akidah mereka adalah diantaranya semua yang haram itu halal buat mereka. Enaknya gimana nggak laku? Makanya di antara program unggulannya kelompok menyimpang adalah menghalalkan yang haram. Anda bisa lihat kelompok-kelompok menyimpang itu seringkali ada program unggulan kan, ada fasilitas unggulan yang ditawarkan. Nilai plusnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai orang tergoda keluar dari aswaja masuk situ. Di antaranya biasanya adalah menghalalkan yang haram. Oh, kamu di sini nggak boleh kan? Di sini boleh, nggak apa-apa. Masuk situ akhirnya. Juga mereka mempopulerkan akidah reinkarnasi, Jadi orang meninggal ini bukan dibangkitkan tetapi hidup lagi jadi manusia yang lain. Nanti tergantung dengan amalnya. Kalau dulu orang baik hidup lagi nanti jadi apa? Jadi orang kaya. Sebenarnya. Kalau jahat nanti hidupnya lagi jadi binatang. Jadi orang miskin. Ini dipopulerkan. Tadinya main keyakinan agama seberang. Sekarang orang mengaku Islam, ngaku Islam, ternyata keyakinan seperti ini. Juga meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Al-Ma'mun terus menyerang, tapi gagal, belum berhasil sampai Al-Ma'mun wafat. Para pendengar sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada saran dari peserta tadi, insyaallah saya tunaikan. Baik. Sekarang apa saja sumbangsih Abbasiyah bagi peradaban dunia? Jadi Abbasiyah ini tentu saja dia memiliki sumbangsih yang berharga. Dan sumbangsih yang pertama adalah matematika. Matematika yang tadi saya sebutkan, Al-Khwarizmi dan murid-muridnya ini mengembangkan matematika. Bahkan mempopulerkan angka 0. Di mana akhirnya dunia sadar kita perlu angka 0. Dan Anda bayangkan kalau seandainya tidak ada angka 0, apa yang terjadi? Bisa ada HP nggak kalau nggak ada angka 0? Bisa nggak ada HP tanpa angka 0? Nggak bisa. Dibikin ngoding nggak pakai angka 0? Mana anak Fasilkom? Bisa nggak ngoding tanpa angka 0? Di antara sumbangsi peradaban Abbasiyah bagi peradaban dunia adalah seni menerjemahkan. Ya, seni menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa lain, di mana mereka lah orang terdepan dalam hal ini. Saat itu dunia itu kalau sudah pindah bahasa susah mereka menerjemahkan. Tapi Abbasiyah kemudian mengenalkan ilmu penerjemahan. Ya. Disiplin linguistik salah satunya kan penerjemahan. Kalau tidak salah di FIP juga di magisternya ada konsentrasi itu yang ada gayanya, dan terkenal orang-orang Arab ini ternyata hebat menerjemahkan. Juga di antara sumbangsinya adalah menjembatani antara peradaban, atau ilmu-ilmu kuno seluruh peradaban, menjembatani antara ilmu kuno semua peradaban dunia dengan Renaissance di Eropa. Menjembatani ilmu-ilmu di peradaban kuno dunia dengan Renaissance di Eropa. Anda bisa bayangkan ya, tadinya tuh antara peradaban tadi itu tidak saling bertukar informasi, tidak saling bertukar ilmu, masing-masing buta. Tapi yang menyimpulkan itu semua adalah mereka yang punya wilayah besar dan bertetangga dengan semua peradaban itu. Ya enggak?
Siapa yang bisa menjadi jembatan terbaik selain orang yang kekuasaannya bertetangga dengan semua peradaban dunia? Siapa yang paling berhak? Tentu saja ini. Abbasiyah tetangganya adalah India, Cina, dulu pernah ada Persia di situ, Afrika, termasuk Romawi tadi, sehingga inilah yang menjadi jembatan antara peradaban kuno dunia semuanya. Ilmu-ilmunya ditransfer dan dibukukan. Tidak sekedar ditransfer ya, tapi diapain? Dibukukan, dibuat sistematis. Anda senang nggak kalau misalnya sejarah yang telah terkubur lama tiba-tiba muncul lagi? Ada orang yang rajin ngumpulin. Kan keren tuh orang tuh ya. Sudah kita. Ya, misalnya saja, saya dulu senang sekali ada salah satu teman saya itu dia downloadin semua soal zaman dulu. Tuh dicari fotokopi buku kakak-kakaknya tuh saya dicari, kumpulin terus dibundel. Wah, hebat itu, disenengin sama teman-teman tuh dia. Wah, makasih fotokopi. Padahal tugasnya ngapain? Ngumpulin doang. Tapi itu sudah sebuah kerja besar. Termasuk Abbasiyah, jadi nggak bisa diremehkan. Seandainya Abbasiyah ini hanya mentransfer saja, seandainya, dan itu tidak terjadi, Abbasiyah mengembangkan, Abbasiyah menemukan. Tapi seandainya hanya mentransfer saja, itu sudah merupakan sebuah kerja besar yang patut disyukuri. Di antara ada ilmu arsitektur. Abbasiyah menyumbangkan ilmu arsitektur yang kemudian kita bisa saksikan di masjid-masjid besar dunia. Sebenarnya arsitektur sudah ada sejak zaman Umayyah. Makanya masjid-masjid di Spanyol kan cakep-cakep. Itu adalah hasil karyanya dinasti Umayyah di sana. Cakep-cakep. Masjid apa yang terkenal sih di sana? Agung Cordoba, terus Istana Alhambra, atau kita bilangnya Alhambra kita bilangnya, atau orang Eropa bilangnya Alhambra. Kemudian ilmu kedokteran, di mana di zaman Abbasiyah inilah Ibnu Sina hidup. Zaman inilah dokter-dokter terkenal Muslim kemudian hidup mengembangkan dari inspirasi yang mereka dapat dari buku-bukunya ilmuwan-ilmuwan Yunani kuno. Lebih dahsyat lagi yang berkembang juga adalah sastra. Di mana tadi saya sebutkan hobinya khalifah ngapain mereka? Ngapain? Ngapain hobinya khalifah? Mengundang pujangga. Ngumpulin orang, ya pesyair datang sini diundang untuk habis nih baterainya. Kedap-kedip. Ada gantinya? Udah ya. Istirahat dulu, silakan diminum kalau nggak puasa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditulis dulu boleh. Apa ya? Nanti ditekan. Bentar kok dikit. Tadi itu sudah selesai yang udah sampai Harun Al-Watik. Harun Al-Watik. Belum. Al-Ma'mun nggak kita selesain buat besok. Pokoknya masalah Al-Quran makhluk Ustaz Andika. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kebiasaannya khalifah ini memanggil para pujangga kemudian menghadiahkan kepada mereka uang sehingga semua banyak orang anak-anak muda yang semangat
meningkatkan kemampuan berbahasanya untuk kemudian bersyair di hadapan para khalifah, para gubernur, lantas mendapatkan hadiah dari mereka. Dan syair yang dipilih kalau sudah di hadapan khalifah atau gubernur adalah syair bergenre madih. Genrenya apa? Madih. Madih adalah genre syair yang isinya menyanjung orang setinggi-tingginya. Syair tentang Abu Ja'far, syair memuji Abu Ja'far. Oh kan seneng tuh. Oh, apalagi syair saat itu kalau sudah jadi syair, maka yang menghafal tuh rakyat banyak. Hari ini saya kalau sudah masuk tangga nada ya, Billboard ya, sudah top 5, top 10, itu kan berarti yang hafal udah ratusan orang, ribuan orang, kan ngeri kita kalau lagunya bener. Kalau lagunya nggak bener, nah, syair sama. Kalau sudah syair dirilis oleh seorang pujangga, apalagi pujangga populer, Abu Tamam, Al-Bukhturi, ya, Al-Mutanabbi, Abu Nawas, semisal itu, maka yang hafalin adalah rakyat banyak. Mereka mengulang-ulang sampai sekarang dipelajari di Al-Azhar, di Universitas Islam Madinah, di jurusan sastranya dipelajari, dihafalkan, dikaji, dianalisis. Seperti itu. Kalau sudah jadi syair, maka dikasih uang banyak. Sehingga sastra di Abbasiyah ini maju. Sastra di zaman Abbasiyah maju. Termasuk juga di antara ilmu yang maju adalah ilmu hadis. Ilmu hadis zaman Abbasiyah semakin matang, di mana zaman Abbasiyah inilah kemudian hadis-hadis yang sudah dibukukan dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini disaring dan dipisahkan dari yang sahih dengan dari yang dhaif. Jadi mulai muncul buku-buku sahih, fulan sahih ini, sahih itu. Sudah tersaring hadis. Kelompok-kelompok pengajian hadis semakin penuh, makin banyak majelis-majelis hadis makmur. Sehingga kita tidak mengenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sunan-sunan yang lainnya, termasuk Al-Muwatta, itu tidaklah buku-buku itu ditulis melainkan di zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah. Anda selalu ingat, ini baca Sahih Bukhari, ini ingat zaman Abbasiyah. Jadi itu salah satu sumbangsi besar zaman Abbasiyah. Di antara sumbangan terbesar zaman Abbasiyah adalah berkembangnya ilmu tafsir, di mana sudah dibukukan buku-buku tafsir yang kita kenal sekarang, tafsir At-Tabari dan lain-lainnya. Walaupun di saat yang sama berkembang juga tafsir kelompok M. Tidak hanya tafsir Aswaja, tapi tafsir kelompok M. Sampai-sampai Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyinggung tafsirnya Al-Jubba'i. Al-Jubba'i ini ayah angkatnya beliau dulu. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah merahmati beliau, seolah-olah Al-Quran tidak diturunkan kecuali dengan bahasanya Al-Jubba'i. Ya, saking dia tuh mainin ayat sebisa-bisanya, diputar-putar ayat supaya sesuai dengan akidah M. Gimana orang-orang M ini bisa memahami ayat Ar-Rahman al-Arshtawa wa kallama Musa taklima wattakhadallahu Ibrahima khalila. Gimana tuh ayatnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qala lam tarani walakin inzur ila jabal wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kan banyak ayat-ayat yang enggak mungkin sesuai sama keyakinan M. Ya, laisa kami fi syai'un wa huwa samiul basir. Diputar-putar sama ulama-ulama kelompok M. Tafsir terkenal. Itu di zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah juga berkembang kedokteran. Kedokteran terkenal sehingga berkembang seperti ilmu anatomi. Terkenal sekali ilmu anatomi dikembangkan oleh kaum muslim. Banyak sekali peta-peta anatomi tubuh manusia, hewan dan sebagainya. Yang menggambar pertama kali adalah orang Abbasiyah. Termasuk tadi saya kirimkan gambar ilmu bedah ya, teman-teman itu lihat gambarnya seperti itu. Mata gimana, di dalam mata tuh apa saja. Jadi gambar yang ada di buku biologi kita, itu kan ada ya penampang mata, penampang ini
gitu ada, atau mungkin apa sih dalam bentuk fisik 3 dimensinya plastiknya kan ada di lab-lab. Nah, itu yang mengembangkan model-model seperti itu adalah kaum muslimin di Abbasiyah. Juga pembuatan rumah sakit. Jadi di Baghdad dibangun rumah sakit. Dahulu zaman Umayyah ada, tapi tidak bangunan besar di sini orang sakit banyak itu enggak. Hanya rumah-rumah tabib saja. Tapi di zaman Abbasiyah dibangunlah rumah sakit. Sehingga kemudian menariknya rumah sakit tadi ini di lantai bawahnya, pokoknya di salah satu lantainya ini sudah tingkat. Di salah satu lantainya ini ada isinya perpustakaan, satu lantainya lagi ada isinya lab, satu lantainya lagi ada isinya ruang kelas, ada isinya ruang kelas. Sehingga itu seperti FK atau RIK rumah sakitnya tuh. Jadi ada, kan kalau ini nyebrang jembatan dulu ya, nyebrang jembatan ke rumah sakit pendidikan. Itu satu bangunan, karena memang belum besar sekali, tapi sudah keren. Jadi ada mahasiswa koas di situ, jadi koas selama sekian tahun, asisteni dokter senior, terus berkembang juga ilmu sains lainnya, kimia semakin jaya, fisika, IPA, teknik, saya teknik, ya. Itu semakin berkembang. Tadi saya kirimkan bagaimana arsitekturnya di zaman Abbasiyah. Itu betapa itu dibangunnya benar-benar zaman jebot itu tahun segitu tuh. Tapi masih sekarang megah berdiri. Keren. Masya Allah. Dan pelajaran bisa kita petik dari perjalanan panjang kita dari zaman Abbasiyah ini tentu saja adalah bahwasanya jika kondisi stabil dan negara mendukung dengan penuh, maka penelitian dan ilmu pengetahuan akan berkembang pesat. Itu yang didukung dengan oleh pemerintah dan kemudian juga kondisinya stabil. Tapi kalau perang, kalau tidak tenang, kalau tidak didukung, maka yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Di zaman Abbasiyah ini yang menyedihkannya, kaum muslimin tidak lagi satu negara. Tetapi mereka terbagi. Pertama kali negara yang muncul selain negara pusat adalah negara Daulah Umayyah. Yang tadi siapa yang membangun? Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia adalah salah satu dari keluarga Bani Umayyah yang masih survive. Kemudian lari menyelamatkan diri menyeberang Selat Gibraltar. Jadi selat antara Afrika Utara dengan Spanyol, selatnya namanya apa? Gibraltar. Sekarang jadi negara sendiri Gibraltar. Ini dari kata-kata Jabal, dari Jabal Tariq. Di situ ada bukit Jabal, dan yang menyeberanginya dulu siapa panglima perangnya? Tariq bin Ziyad, yang merupakan orang yang berasal dari Madinah. Salah atau benar? Tariq bin Ziyad adalah panglima perang yang ditunjuk oleh Khalifah Bani Umayyah, berasal dari Madinah untuk menekan Spanyol. Benar atau salah? Salah. Dari mana? Dari barbar, dari Afrika Utara. Dia orang barbar, bukan orang Madinah. Siapa yang benar? Ada yang benar nggak? Katanya akhwat salah semua tuh di sini. Gak ngeh dikata Madinahnya. Tariq bin Ziyad. Dan Tariq bin Jabal Gibraltar itu diseberangi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan daulah saja, yang beribu kota di Cordoba. Ibu kotanya di Cordoba. Dan menariknya, Cordoba ini kemudian menjelma seperti Baghdad, menjadi kota ilmu pengetahuan. Dan Abdurrahman Ad-Dakhil ini mengirimkan mahasiswa-mahasiswa berbakat dari Spanyol, dari Andalusia, untuk kuliah, ya, nyebrang selat, kuliah going abroad ke mana? Ke Abbasiyah. Jadi dikirim, dan itu terkenal ya, mereka tuh jalan naik kendaraan berbulan-bulan demi sampai ke Damaskus. Ibnu Malik misalnya, jauh dia dari Spanyol ke
ke Damaskus belajar, ada yang sampai Baghdad, ada yang ke Madinah. Imam Malik misalnya punya murid-murid dari Spanyol seperti Yahya bin Yahya Al-Laifi. Karena ya nanti banyak kemudian muncul juga ulama dan ilmuwan dari Andalusia. Jadi ilmuwan Andalusia belajarnya bukan dari orang Prancis yang di utaranya, enggak. Tapi justru muter jauh ke selatan, ke arah timur, belajar dari ulama-ulama di timur. Terutama dari Madinah dan dari Damaskus. Sehingga nanti mazhab yang ada diterapkan di Spanyol, di Bani Umayyah di Spanyol adalah mazhab Maliki. Dan mereka sangat fanatik terhadap mazhab Maliki. Afrika Utara dan Andalusia terkenal top ulama-ulama Malikiyahnya. Ini. Kemudian ilmu sains ditransfer. Nah, barulah orang-orang Eropa, mahasiswa Eropa belajarnya bukan ke Baghdad, tapi kemana? Ke Cordoba. Belajarnya ke Cordoba. Itu Imam Al-Qurtubi itu, Qurtubah, Cordoba. Imam Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Nah, barulah orang-orang Eropa belajar ilmu pengetahuan alamnya dari mana? Tekniknya semuanya dari Cordoba. Jadi bukan ke Baghdad, enggak. Berani banget ke Baghdad ya. Dari ke Spanyol aja, ke Cordoba. Dan Cordoba itu asimilasi budayanya sangat kuat, tetapi tetap Arab dominan. Dan ini sebuah hal yang menarik, di mana setiap kali khilafah meluas, maka meluas juga penggunaan bahasa Arab. Karenanya Anda perlu bertanya-tanya, itu bahasa Arab kok bisa dipakai di dalam 22 negara seluas itu? Dari ujung Mauritania sampai Irak, dari atas Suriah sampai ke Somalia di Afrika Timur. Jawabannya adalah karena kekhalifahan saat itu benar-benar menjaga bahasa Arab. Jadi ketika mereka sampai di suatu wilayah, tetap bahasa pemerintahannya bahasa Arab. Bahasa daerah dipakai, tetapi antar sesama warga situ saja. Kalau sudah masuk sekolah, perkuliahan, khutbah Jumat, ceramah, urusan pemerintahan semuanya dengan bahasa Arab. Sehingga di antara ilmu yang berkembang zaman Abbasiyah ada ilmu bahasa Arab, buku-buku nahwu shoroh, buku balaghah itu berkembang juga. Menariknya yang pakar bahasa Arab justru adalah orang-orang non-Arab, karena mereka yang terpacu kemudian belajar bahasa Arab tadi. Sehingga tadi saya bilang orang-orang Spanyol lah yang kemudian jadi ulama-ulama bahasa Arab. Kita ngafalin tuh Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Maliknya orang Spanyol. Ibnu Maliknya sendiri tinggalnya di Spanyol, di Andalusia. Seperti itu. Atau Sibawayh, sendirinya orang Persia, Sibawayhnya sendiri belajar. Jadi nabinya nahwu. Sama seperti hadis juga sama. Orang-orang non-Arab lah kemudian semangat belajar. Jadi Imam Bukhari itu kecilnya nggak ngomong bahasa Arab. Belajar bahasa Arab cuma gara-gara ngapain? Mau belajar hadis, kuliahnya bahasa pengantarnya bahasa Arab. Maka dia belajar bahasa Arab kemudian ikut tes IELTS gitu kali ya. IELTS. Wah, tembus nih 8,5. Ya. Wah, tidak diizinkan ikut majelis. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti tuh ngomong apa syekhnya. Termasuk di antara yang belajar bahasa Arab adalah orang-orang di Eropa. Mau belajar di Cordoba, maka mereka harus ikut tes IELTS tadi itu. Belajar bahasa Arab dulu. Dapat nilai bahasa Arabnya tembus sekian, berarti bisa masuk ke Universitas Cordoba. Dan universitas waktu itu namanya disebutnya adalah madrasah, sehingga muncul madrasah Nizamiyah, madrasah di antara madrasah Qurtubah. Dari namanya saja madrasah, tapi hakikatnya adalah universitas karena banyak jurusan dan banyak fakultas. Tapi namanya rendah hati ya. Namanya madrasah. Dan itulah di zaman Abbasiyah pertama kali madrasah dipisahkan dari masjid. Tadinya semua pembelajaran di masjid. Tapi karena semakin berkembang ilmu pengetahuan non syariahnya, non agamisnya, dan butuh alat, lab dan seterusnya, atau bahkan ada penuntut ilmu non muslim, maka dipisahkanlah pembelajaran tadi, ilmu syar'inya di masjid sebagian besar, kemudian dibangun universitas tadi. Tapi tetap ada juga ilmu Islam yang dipelajarinya di madrasah seperti hadis, ada juga madrasah.
Seperti itu. Dan demikian kemudian kita mengakhiri pembahasan tentang Khilafah Abbasiyah ini. Sampai sini dulu, sampai akhir menjelang zaman Al-Ma'mun. Insyaallah besok bisa kita lanjutkan lagi, tapi bukan saya. Sisanya sampai hari terakhir adalah pusat-pusat yang lain, insyaallah yang jauh lebih hebat, jauh lebih seru, jauh lebih berilmu, jauh lebih bisa memuaskan dahaga teman-teman sekalian yang haus ilmu. Dan besok akan diawali oleh Ustaz Ahmad Handika, Syekh kami, semoga Allah menjaga beliau, membahas dimulai dari khafidlah khalqul Quran, yaitu di mana Al-Ma'mun mengeluarkan dekret khalifah berisikan siapa ulama yang tidak mau meyakini Al-Quran adalah makhluk maka dihukum. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sekarang waktunya kuis. Saya serahkan kepada tim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita hidayah dan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.